Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Sudah siap ya untuk memulai ibadah sekolah minggu kita? Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini boleh Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Sudah siap ya untuk memulai ibadah sekolah minggu kita? Adik-adik persiapkan dirinya. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita mau bacakan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita berikan sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa menyerahkan ibadah sekolah minggu kita. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas seluruh berkat Tuhan pada kami semua, khususnya Tuhan telah memberi kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan kiranya berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, kau untuk bangkit berdiri. Kita masih mau puji Tuhan, kita pujikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita pujikan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Oke adik-adik semuanya, masih bangkit berdiri, kita masih mau puji Tuhan, kita mau pujikan Akulah Murid Kristus. Akulah murid Kristus, belajar, berubah, dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan, dan beritakan Injilnya. Dunia kan membenciku, juga kan menolakku, namun ku terus maju, karena mahkota surga tersedia bagiku. Masih bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan, kita memujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan.
pujikan sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin indah sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, adik-adik semua boleh duduk. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan berbahagialah bagi mereka. Berbahagialah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mengalir airnya. Dia akan hidup dan dapat tumbuh serta menghasilkan buah. Duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Ren. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini boleh bersekolah minggu lagi, memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Gimana, sudah sekolah onsite? Ada beberapa yang sudah ke sekolah ya. Bersukacita kalau kalian sudah boleh pergi ke sekolah ya. Tetap hati-hati, jaga kesehatan, juga patuhi protokol kesehatan ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu ini kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersekolah minggu, dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah ada yang hari ini bersekolah minggunya bersama dengan keluarga? Mungkin papa mama di samping kalian, atau mungkin sama adik atau sama kakak. Pasti ada ya, ada yang satu keluarga bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 19 ayat 29. Kejadian 19 ayat 29. Itu ceritanya cukup panjang ya. Kalau adik-adik nanti mau baca, itu di dalam Kejadian dari pasal yang 13, 14 sampai 19 ya. Hari ini kakak akan bacakan satu Kejadian 19 ayat yang ke-19. Sesungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Kakak ulangi sekali lagi ya, Kejadian 19 ayat 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus berlari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. Pasti kalian sudah sering ya mendengar cerita tentang Abraham. Nah, kakak mau cerita pada suatu hari, Abraham itu orang yang cukup berada, begitu ya, orang yang cukup kaya. Nah, ketika saat itu orang yang cukup kaya itu bisa ditunjukkan bukan dengan mobil, bukan dengan perhiasan, bukan dengan rumah yang mewah, tetapi dengan banyaknya domba-domba yang mereka miliki, banyaknya hewan-hewan ternak yang mereka punyai. Nah, keluarga Abraham ini cukup berada sehingga dia punya gembala yang punya
hewan-hewan ternak, domba-domba yang cukup banyak, gembalanya juga banyak ya, karena hewannya banyak. Nah, tapi suatu hari Tuhan mau supaya Abraham pindah dari tempatnya ke suatu tempat yang sudah ditunjuk oleh Tuhan, karena di sana Tuhan menyediakan berkat yang lebih banyak. Nah, tapi masalahnya Tuhan tidak memberitahu di mana tempatnya. Tuhan hanya berkata, nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Nanti aku akan tunjukkan arahnya, pokoknya kamu pergi dulu dari sini. Nah, adik-adik pernah pindah rumah? Kalau yang pernah pindah rumah, wah itu repot sekali ya. Banyak sekali barang-barang yang harus dibawa, belum lagi kalau barang kalian banyak. Nah, karena Abraham ini cukup kaya, jadi dia punya banyak sekali hewan-hewan dan barang-barang yang harus dibawa. Kemudian tapi karena dia taat kepada Tuhan, disuruh pindah, maka dia membawa semuanya itu, hewan-hewannya, gembalanya, semua orang-orang yang bekerja sama Abraham, keluarganya juga diajak untuk berpindah. Wah, diberesi semua, terus dia ditujukan oleh Tuhan ke suatu tempat. Nah, tidak lupa juga Abraham mengajak keponakannya yang bernama Lot. Ya, jadi Abraham dan keluarganya mengajak Lot untuk berpindah ke tempat yang Tuhan tujukan. Nah, sampailah di sebuah tempat bernama Kanaan. Di situ Tuhan memberikan berkat yang lebih, ya. Jadi domba-domba yang tadinya sedikit beranak pinak jadi banyak lagi. Nah, karena banyak, lalu keponakannya ini bekerja untuk Abraham juga. Dipanggillah si Lot. Ayo Lot sini. Karena ini dombanya semakin banyak, kamu tak kasih bagian sendiri ya. Jadi sebagian domba-dombanya itu diberikan kepada Lot. Nah, akhirnya Abraham punya domba-domba sendiri, Lot juga punya domba-dombanya sendiri. Nah, karena domba-domba itu makan apa? Ayo, domba itu makan apa? Daging, enggak ya. Domba nggak makan daging. Domba itu makan rumput, tapi bukan sembarang rumput. Domba-domba itu hanya memakan rumput-rumput yang segar. Rumput yang segar itu rumput yang warnanya hijau gitu ya. Nggak mungkin domba-domba mau makan rumput-rumput yang sudah layu, kering, yang nggak mau ya. Jadi rumput-rumput yang hijau dan minumnya pun air yang mengalir. Bukan air di ember yang sudah warnanya coklat gitu, nggak mau ya. Jadi air yang mengalir bersih. Nah, karena dombanya semakin banyak, padangnya cukup luas sebenarnya, tapi dombanya saking banyaknya ya, gembalanya Abraham dan gembalanya Lot ini sama-sama menunggui domba-dombanya itu, merumput ya namanya, menunggui domba-dombanya untuk makan di tempat yang sama. Sampai akhirnya ada suara begini, kamu tuh udah kelamaan di sini, kamu pindah aja sana loh, cari tempat yang lain. Nah, terus gembala yang satunya bilang, enggak lah, kamu yang datangnya terlambat, makanya kalau bangun tuh lebih pagi ya, jadi domba-dombamu bisa makan di sini. Karena kamu datang terlambat, kamu yang pindah. Nah, sampai terjadi adu seperti itu. Ternyata itu adalah gembalanya Abraham dan gembalanya Lot berebut padang rumput untuk domba-dombanya makan. Sampai berita itu terdengar di telinganya Abraham. Lalu Abraham memanggil keponakannya tadi, Lot sini Lot, kita kan satu keluarga ya. Kalau keluarga itu nggak boleh berantem ya, satu keluarga nggak boleh berantem. Gini aja, kamu pilih dulu, kamu mau padang rumput yang mana, terserah, bebas. Wah, Abraham baik ya, jadi menyuruh mengalah namanya ya, mengalah kepada Lot untuk memilih dulu. Kamu mau pilih yang mana saja boleh. Nanti kalau kamu ke kiri, biarin aku yang ke kanan. Kalau kamu pilih yang kanan, ya aku yang ke kiri. Gitu ya, itu namanya mengalah. Abraham mempersilahkan Lot dulu untuk memilih padang rumput mana untuk domba-dombanya. Nah, Lot juga tidak mau menghilangkan kesempatan ya, dia langsung melihat padang rumputnya yang mana, yang kira-kira rumputnya gemuk-gemuk, yang sampai membuat domba-dombanya nanti makan kenyang, dan ada aliran sungai yang cukup untuk domba-dombanya itu. Sudah dipilih, oh aku udah tahu aku mau pilih yang mana, aku mau pilih tempat yang ini, yang di sebelah sini. Karena itu datar, rumputnya panjang-panjang, subur-subur, dan ada sungai di sekitar situ yang bersih dan luas. Wah, Lot pinter ya memilihnya yang tidak bergelombang gitu ya, supaya domba-dombanya bisa makan dengan enak sampai kenyang, bahkan bisa minumnya juga sepuasnya gitu ya. Nah, Lot sudah memilih, akhirnya Abraham bilang, oke, karena itu keputusanmu, ya sudah kamu pilih yang sana, biarlah aku yang ke sana di tempat yang berbeda.
Abraham dapatnya tempat yang berliku-liku, gunung-gunung, pegunungan-pegunungan. Bawahnya itu masih banyak kerikil-kerikilnya, meskipun tetap ada rumputnya ya. Jadi untuk domba-domba Abraham makan di situ sedikit kesulitan karena berliku-liku, terus juga ada bebatu-bebatuan gitu ya. Tapi Abraham tetap pada janjinya, kalau tadi kan suruh Lot memilih, ya sudah, berarti aku yang mengalah, aku yang pilih yang sebelah sana. Nah, sampai akhirnya mereka berdua sama-sama memelihara dombanya masing-masing gitu ya. Karena Lot tadi sudah memilih dan ternyata tempat yang dipilih oleh Lot itu dekat dengan lembah Sungai Yordan. Di sebelah Sungai Yordan itu ada sebuah kota yang bernama kota Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, Sodom dan Gomora itu orangnya jahat-jahat. Jadi orang yang sangat kejam dan jahat, tidak mematuhi perintah Tuhan. Nakal-nakal gitu ya. Karena domba-dombanya Lot di sekitar situ, tadinya Lot dan istrinya dekatnya ya di sekitar lembah Sungai Yordan itu. Tapi lama-lama Lot dan istrinya tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, karena Allah tahu kalau Sodom dan Gomora itu orangnya jahat-jahat, kejam-kejam, Tuhan mau supaya kota Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Wah, dibakar ya, dihancurkan, ditiadakan gitu ya, mau dihancurkan sama Tuhan karena orangnya jahat-jahat. Ketika mendengar itu, Abraham teringat, aduh, ada saudara-saudaraku di sana, ada keluargaku di kota itu. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di sana itu ada Lot saudaraku dan ada keluarganya juga yang adalah keluargaku. Boleh enggak Tuhan, kalau misalnya ada 50 saja orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak berbuat kejahatan di kota itu, boleh enggak kota itu enggak usah di bumi hanguskan, enggak usah dihancurkan. Boleh enggak kota itu diselamatkan? Lalu Tuhan berkata, oke, kalau 50 orang ada yang takut akan Tuhan dan orang yang berkenan kepada Tuhan, maka aku tidak akan menghancurkan kota itu. Lalu Abraham memikir-mikir lagi, 50 ya, 50 itu banyak ya. Lalu dilihatnya lagi kota Sodom dan Gomora, itu orangnya jahat-jahat, kejam-kejam. Mungkin enggak ya 50 ada, 50 orang yang takut akan Tuhan. Kayaknya enggak mungkin. Terus dia berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan 40 deh, 40 aja. Kalau misalnya ada 40, boleh enggak kota itu enggak dihancurkan? Tuhan bilang, oke, 40 ya. Kalau ada 40 di sana orang yang takut akan Tuhan, maka kota itu tidak akan aku hancurkan. Lalu bingung lagi Abrahamnya, 40 itu cukup banyak ya. Dan orang-orang di sana itu berbuat semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin kejam, tidak semakin hari semakin takut akan Tuhan tuh enggak, mereka enggak takut sama Tuhan. Wah, dia takut lagi. Tuhan ampuni aku Tuhan, kalau 30 gimana Tuhan? 30. Wah, ditawar terus ya. Kayak di pasar ya, ditawar-tawar. Terus tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada Abraham karena Abraham takut akan Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan bilang, ya sudah 30 ya. Kalau 30 takut sama Tuhan dan berbuat baik, tidak berbuat jahat, aku akan mengampuni kota itu dan tidak akan aku hancurkan. Tapi setelah 30 masih begitu, terus akhirnya Abraham berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan, kalau 10 gimana Tuhan? Kalau 10 saja orang yang takut akan Tuhan, boleh enggak kota itu tidak dihancurkan? Karena ada keluargaku di sana Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Ya sudah, kalau 10 ya, 10 saja orang yang takut akan Tuhan, maka aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. 10 itu sedikit ya, cuma hitungan tangan jari kalian ini loh, 10 orang. Pasti kalian kalau ngitung 10 orang kan gampang ya. Nah, 10 orang saja yang takut akan Tuhan di kota Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, tahu apa yang terjadi? Apakah ada 10 orang yang takut akan Tuhan di kota itu? Ternyata tidak ada, bahkan 10 saja tidak ada. Maka Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, meskipun Tuhan juga mengasihi kita, sudah diberi kesempatan ya, tapi dia harus berbuat adil. Maka sesuai janjinya dia akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Abraham begitu hancur hatinya karena melihat ada saudaranya di kota itu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya
Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Nah, karena Tuhan Allah melihat iman Abraham ini yang mendoakan keluarganya dan tahu kalau Abraham dan Lot takut akan Tuhan, maka Tuhan mengutus 2 malaikatnya untuk datang ke rumahnya Lot pada saat itu juga. Malaikat itu berkata, kamu pergilah dari kota ini, lari terus, jangan sampai berhenti, jangan sampai noleh ke belakang. Kamu bawa seluruh keluargamu kalau kamu mau diselamatkan karena kota ini akan dihancurkan. Lari, jangan sampai berhenti, jangan sampai menengok ke belakang. Nah, karena keluarganya Lot ini ketakutan karena kotanya akan dihancurkan, dia membawa istrinya, Lot membawa istrinya dan 2 anak perempuannya. Dia lari kenceng-kenceng karena dikejar waktu ya, karena kota itu akan dihancurkan, lari dan tidak boleh menengok ke belakang dan tidak boleh berhenti. Nah, tapi karena istri Lot ini mengingat barang-barang yang ada di rumah ya, dia mengingat domba-dombanya dan barang-barang semua yang berharga bagi istri Lot, dia menoleh ke belakang dan yang terjadi adalah dia menjadi tiang garam karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Keesokan harinya Abraham melihat dari bukit tempat dia berdoa, dia melihat Sodom dan Gomora sudah tidak ada lagi karena Tuhan menurunkan api dan belerang supaya kota itu di bumi hanguskan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Abraham begitu mencintai keluarganya. Allah juga memelihara, kalau tadi dibaca di ayat yang ke-19 ya, Kejadian 19 ayat 19, Allah itu memelihara keluarga Abraham. Dari Abraham pindah ke suatu tempat dan dijanjikan nanti kamu akan hidup berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan dan Tuhan memelihara keluarga Abraham. Bahkan Abraham mendoakan keluarganya yang di Sodom dan Gomora sampai akhirnya Tuhan menolongnya karena iman mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk mengasihi keluarga kita seperti yang dilakukan oleh Abraham. Gimana caranya ya? Allah sudah memelihara keluarga kita, ya kan? Keluarga kita sudah dicurahkan berkat-berkat oleh Tuhan. Kita setiap hari boleh merasakan kasih dari keluarga, itu juga anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kita boleh makan bersama keluarga. Lebih-lebih lagi mungkin kalian bisa bersekolah, liburan bersama keluarga juga. Itu semua berkat dari Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kita? Yang pertama adalah mengusahakan yang terbaik bagi keluarga kita. Kalau tadi Abraham memberikan sebagian dombanya untuk Lot karena berkatnya cukup ya, dia berbagi kepada keluarganya, memberikan yang terbaik. Bahkan disuruh memilih, mengalah ya, berusaha untuk mengalah, mengusahakan yang terbaik dan mengalah. Mengalah itu memberikan sesuai kebutuhan orang lain ya, memberikan sesuai dengan kebutuhan orang lain. Dan yang paling penting adalah mendoakan keluarga kita. Meskipun tidak dalam satu rumah ya, seperti Abraham. Abraham keluarganya di kota lain, tetapi dia bisa mendoakannya. Nah, kalian mungkin sama, kakak juga sama ya, keluarga kita tidak tinggal dengan kita. Tapi kita bisa peduli kepada mereka dengan cara mendoakan mereka. Jadi kita belajar, Allah sudah memelihara keluarga kita, maka tugas kita mengusahakan yang terbaik, mengalah dan mendoakan mereka. Oke, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga, untuk ayah dan ibu kami yang sudah bersama-sama dengan kami, mungkin kakak dan adik kami. Kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, sehingga Tuhan berkenan atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.